Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita dapat berhimpun dalam suasana yang penuh haru dan kebanggaan. Salawat dan salam kepada Nabiullah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi umat manusia yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju era penuh cahaya ilmu dan iman. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 9 Sultan Batara, Dr. Haji Andi Lukman MSI. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Sidenden Rapang yang diwakili oleh staf ahli. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sidenden Rapang yang diwakili oleh Wakil Ketua. Yang saya hormati Ibu Rektor Universitas Iksan Sidenden Rapang, Dr. Darnawati SPDI MSI beserta jajarannya. Yang saya hormati Senat dan Sivitas Akademika Universitas Iksan Sidenden Rapang. Yang saya hormati Ketua Yayasan YPIPT Iksan Gorontalo, Dr. Abdul Ghaffar Lacoke MSI. Yang saya hormati Rektor Universitas Iksan Gorontalo, Dr. Hajah Juriko Abdus Samad MSI, serta Bapak Ibu Rektor yang hadir pada acara wisuda ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA SMK Kabupaten Sidenden Rapang. Yang saya hormati mitra kerjasama Perbankan dan BUMN, para orang tua dan wali wisudawan yang berbahagia, serta wisudawan, wisudawati yang saya banggakan. Hari ini adalah hari penuh makna, sebuah momen bersejarah bagi Universitas Iksan Sidenden Rapang, karena kita semua menjadi saksi hadirnya angkatan pertama sarjana yang akan menorehkan jejak langkahnya di berbagai medan pengabdian bangsa. Tema orasi ilmiah kita hari ini mengangkat filosofi Bugis Kabupaten Sidenden Rapang, nenek Malomo yang amat dalam maknanya. Resopa temanginggi nama lomo naletei pamasa dewata, generasi intelektual dalam menghadapi tantangan zaman, di mana yang berarti hanya kerja keras disertai sikap pantang menyerah yang akan mudah mendapatkan limpahan dan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Filosofi ini bukan sekedar ungkapan turun-temurun, melainkan etika dan prinsip perjuangan, di mana mengajarkan kita bahwa kerja keras, ketekunan, integritas adalah jalan menuju keberkahan dan keberhasilan sejati. Para wisudawan yang saya banggakan, hari ini kita merayakan momen bersejarah kelulusan generasi pertama sarjana Universitas Iksan Sidenden Rapang. Ini bukan sekedar selebrasi akademik,
tetapi juga perenungan atas nilai, arah, dan tanggung jawab keilmuan yang akan diemban para lulusan. Dalam semangat itu, kita diajak kembali pada falsafah Bugis. Reso patamanginggi nama lomo naletei pambase dewata. Ungkapan ini mengajarkan bahwa kerja keras dan ketekunan adalah jalan menuju keberkahan Tuhan. Keberhasilan sejati lahir dari perjuangan yang jujur dan tulus, bukan dari keberuntungan atau jalan pintas. Falsafah ini bukan hanya slogan pribadi, tetapi juga secara sosial. Sebuah komunitas akan maju jika kerja keras menjadi nilai bersama. Oleh karena itu, lulusan hari ini bukan hanya membawa ijazah, tetapi juga nilai-nilai luhur, etika, integritas, dan semangat pantang menyerah. Dalam dunia akademik, falsafah ini harus tercermin dalam proses belajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas memiliki tanggung jawab untuk mencetak sarjana yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter, berprinsip, dan siap menghadapi tantangan zaman. Para wisudawan yang saya banggakan, kita tengah hidup di zaman yang penuh dinamika dan gejolak. Zaman ini tidak seperti zaman masa lalu yang serba stabil dan terprediksi. Hari ini segala sesuatu berubah dengan sangat cepat, hingga kadang kita bahkan belum sempat memahami satu perubahan lain sudah datang menggantikannya. Tantangan zaman ini bukan hanya soal teknologi, kita juga sudah menghadapi krisis multidimensi yang saling berkelindang. Krisis lingkungan yang tampak dalam bentuk banjir, kebakaran hutan, kekeringan, dan cuaca ekstrim yang semakin sulit diprediksi. Krisis moral dan etika, di mana kejujuran dan integritas makin langka dalam dunia yang terlalu mementingkan citra dan pencitraan. Krisis kepercayaan publik terhadap institusi, baik politik, hukum maupun pendidikan, karena selalu dikhianati oleh janji dan realita yang tak sejalan. Dan tentu saja krisis ekonomi yang semakin menekan kehidupan masyarakat. Para wisudawan yang saya banggakan, kondisi ekonomi bangsa kita ini dalam beberapa tahun terakhir mengalami guncangan yang luar biasa. Pandemi yang berkepanjangan telah meninggalkan luka mendalam bagi sektor ekonomi, usaha kecil, dan keluarga miskin. Banyak kepala rumah tangga kehilangan pekerjaan. Banyak ibu rumah tangga harus memutar otak agar dapat tetap mengepul meski penghasilan tak menentu. Harga kebutuhan pokok naik, tapi upah tidak sebanding. Anak-anak muda menghadapi tantangan serius dalam mencari pekerjaan yang layak. Bahkan tidak sedikit sarjana terpaksa bekerja di bidang yang jauh dari kompetensi akademiknya atau bahkan menganggur. Dan di tengah krisis moral yang makin meluas, kita juga menyaksikan gelombang besar dekadensi di kalangan masyarakat kita yang dikenal dengan istilah 4S. Ini bukan sekedar istilah kosong atau cerita dari luar daerah. Kabupaten kita sendiri, Sidrap, seringkali disebut-sebut dalam konteks ini.
Ini adalah stigma yang menyakitkan, tetapi juga sekaligus tantangan bagi kita semua yang menjawabnya. Apakah kita akan membiarkan label ini itu terus melekat, ataukah kita justru menjadi generasi yang membalikkan citra itu dengan karya, inovasi, atau gerakan perubahan? Ini adalah realita yang pahit, namun bukan untuk disesali, melainkan untuk diubah. Dan perubahan itu hanya dimulai oleh mereka yang sadar, peduli, dan berani mengambil tanggung jawab. Kita harus membuktikan bahwa sidrap bukan hanya dikenal dengan 4S, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Bupati kita, Haji Saharudin Arif. Sidrap ke depan harus dikenal dengan 5S, di mana sidrap bersih, sidrap berkah, sidrap bercahaya, sidrap beriman, dan sidrap yang aman. Bahwa dari tanah sidrap akan lahir generasi baru yang menjunjung ilmu pengetahuan, menjauhi narkoba, mencintai kerja keras, dan menjaga nilai-nilai luhur. Dan lebih dari itu, kita harus bersama-sama membangun sidrap sebagai daerah yang religius dan berpendidikan, daerah yang menjadi nilai-nilai keagamaan sebagai landasan hidup, serta menjadikan ilmu pengetahuan sebagai cahaya peradaban. Bayangkan, sidrap menjadi ramai yang dipenuhi oleh para cendekiawan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga sidrap dikenal menjadi kota pendidikan yang melahirkan sarjana, ulama, guru besar, inovator, pemimpin daerah yang amanah. Kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan ini. Kita tidak bisa bersembunyi di balik dinding kampus, menyelesaikan skripsi dan tesis, lalu berpikir tugas kita selesai. Tentu saja tidak. Dunia di luar sana berteriak minta tolong. Masyarakat kita menanti kontribusi nyata dari Anda kaum terpelajar. Di tengah kesulitan ini, harapan bangsa justru berada di tangan kalian. Generasi intelektual muda, sarjana-sarjana tangguh yang lahir dari rahim daerah, tetapi bermimpi untuk membangun peradaban dunia. Para wisadawan yang saya banggakan, tapi mari kita jujur dan bertanya pada diri sendiri, apakah cukup dengan gelar sarjana untuk menjawab tantangan sebesar ini? Apakah kecerdasan akademik cukup untuk menjawab kompleksitas dunia nyata? Jawabannya jelas tidak cukup. Inilah visi kita bersama, dan generasi intelektual seperti kalian adalah kuncinya. Kita tidak boleh menyerah pada label masa lalu. Kita harus menulis cerita baru untuk tanah ini, cerita tentang kemajuan yang berpijak pada nilai-nilai keimanan, keilmuan, dan kepedulian sosial. Zaman ini menuntut lebih. Dunia hari ini tidak hanya memerlukan manusia pintar, tetapi juga manusia yang bisa dipercaya. Dunia butuh intelektual yang berintegritas, butuh sarjana yang tak hanya bisa bicara soal teori, tapi juga mampu menginjakkan kaki di realitas sosial masyarakat dan ikut bekerja mencari solusi. Intelektual sejati bukanlah mereka yang duduk di Menara Gading atau sibuk membicarakan teori. Intelektual sejati adalah mereka yang rela turun di masyarakat, mendengarkan suara rakyat kecil, menyingsingkan lengan baju, dan berkontribusi nyata. Kita butuh lebih banyak sarjana yang kembali ke desa, membangun ekonomi lokal, memberdayakan petani, membuka lapangan kerja, menciptakan inovasi, serta memecahkan masalah persoalan bangsa dari bawah. Inilah saatnya generasi muda menjadi pembaharu, jadilah pelopor, bukan pengekor. Di tengah kelesuan ekonomi, kalian bisa sebagai motor penggerak kewirausahaan, inovator di bidang teknologi tepat guna, penggerak koperasi digital, atau bahkan pengajar di daerah terpencil. Kalian bisa menjadi
game change, bukan job seeker. Para wisudawan yang saya banggakan, kita semua tahu bahwa perubahan besar tidak bisa dicapai dalam semalam, tetapi perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, langkah yang penuh kesadaran, tanggung jawab dan semangat melayani. Jangan tunggu semua sempurna untuk memulai. Mulailah dari yang kecil, dari yang dekat, dari yang bisa kita lakukan hari ini. Karena bangsa ini butuh kalian, bukan nanti, tapi sekarang. Bangkitlah wahai generasi intelektual muda. Jangan sekedar menjadi penonton sejarah, tetapi jadilah penulis sejarah. Bukan hanya mengeluh tentang keadaan, tetapi bergerak menciptakan perubahan. Ingatlah, masa depan daerah dan bangsa ini tidak ditentukan oleh siapa yang paling pintar, akan tetapi siapa yang paling peduli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.